Camers, selamat pagi. Apa kabarnya kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya sangat bersuka cita karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Ibadah hari ini diawali dengan pujian dan penyembahan. Kemudian ibadah dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Siapkan diri, buka hati, dan alami kuasa Tuhan. Juga jadilah pelaku firman Tuhan. Akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setelah ini, ada ibadah junior community jam 3:30 sore yang dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah Jesse ini khusus untuk remaja dengan kelas 6 SD sampai 3 SMP. Ibadah Jesse dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting dan link Zoom akan dibagikan di grup-grup WA yang tersedia. Setiap harinya ada doa pagi di frekuensi jam 5 pagi hingga 6 pagi. Dan di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ada menara doa yang dilakukan setiap jam 6 sore hingga jam 7 malam. Dan khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 hingga jam 9 malam. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk terlibat bergabung dalam doa pagi dan menara doa untuk kita bisa bersama-sama berdoa bagi gereja, sekolah, dan bangsa Indonesia. Di hari Sabtunya ada ibadah anak Sabtu Ceria yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Dan khusus bulan April ini untuk memperingati Hari Kartini, Sabtu Ceria mengadakan lomba masak yang dilakukan oleh ibu dan anak. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti lomba masak ke nomor WA Kakak Tasya. Di malam harinya, ada doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk link Zoom doa malam bisa dibagikan di grup-grup WA yang tersedia. Dan di hari Minggunya, kembali lagi kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah raya online di YouTube GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Yuk Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama siapkan hati, siapkan diri sebelum jam 9 pagi untuk bisa rasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kami juga rindu untuk melayani setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang juga rindu untuk tergabung, terlibat, dan bertumbuh dalam pemuritan Camp Small Group. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendaftarkan diri di link yang tersedia. Di akhir ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening 066 156 1903 atas nama GBI Kabar Baik. Dan untuk persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa transfer ke 870 532 8940 atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari karena sudah setia untuk menabur di ladangnya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun di rumah masing-masing melalui tayangan online. Kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki kerinduan, kehausan untuk datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Pagi ini kami boleh merasakan kekuatan kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur atasnya Bapa. Saat ini Tuhan, ketika kami mau datang beribadah kepadamu, kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naik
menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Bapa lawat, setiap kami jamaah, setiap kami Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan buat setiap kami yang sedang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Setiap kami yang terbelenggu, Engkau bebaskan Tuhan. Setiap kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita semua luar biasa karena Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberikan kelegaan. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkah
Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian kita lebih lagi, lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Yes, Engkau segalanya Tuhan. Menaikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Menaikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes, puji nama Tuhan. Dari hati kita benar-benar mau kita berikan buat Tuhan yang terbaik yang kita mau berikan setiap hari buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau sama-sama terus menikmati Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan-Nya, bahkan karya salib Tuhan yang nyata, pengorbanannya yang sempurna bagi setiap kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi apapun, hari-hari ini mungkin ada ketakutan dalam hidup kita, mungkin ada kelemahan yang kita alami. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Karena Dia sanggup memberikan kelepasan. Dia sanggup menolong setiap kita. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan. Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
kami bersyukur Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Shalom Kemers, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan ada kebenaran firman Tuhan yang kami mau terima. Karena itu kami mau buka hati kami izinkan Tuhan berbicara atas kami. Dan kami siap dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Allah bekerja, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, sukacita, bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, tema kita bulan ini, must rise again. Harus bangkit kembali. Ya, selama bulan April ini kita masih mengingat dan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah datang ke dunia sebagai manusia, mati di kayu salib, dan Dia juga bangkit. Tuhan mau supaya kita yang percaya kepada Dia juga mengalami kebangkitan. Kebangkitan terhadap apa? Kebangkitan terhadap kegagalan. Kebangkitan terhadap kemerosotan, mungkin kemerosotan kesehatan, kemerosotan keuangan, kemerosotan dalam hal kerohanian. Tuhan mau kita bangkit. Jangan terus dalam keadaan terpuruk itu. Tuhan membuktikan Dia bangkit. Maut tidak dapat menahan Dia. Kematian tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan juga mau kita bangkit. Kita merdeka. Nah, Bapak Ibu ingat waktu itu apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan akhirnya Dia harus mati di kayu salib. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami keterpurukan. Mereka merasa gagal, mereka merasa takut, mereka bersembunyi. Mereka menjadi orang-orang yang mengalami seperti orang-orang yang gak punya pengharapan. Karena pribadi yang selama ini mereka percayai sebagai guru, sebagai juru selamat, meninggalkan mereka secara jasmani. Mereka mengalami ketakutan, makanya mereka bersembunyi. Mereka sedang mengalami kondisi yang sangat berat. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mau lihat di Yohanes, ya, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 9 saya akan bacakan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah ketakutan karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka hanya tahu tapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka dalam kondisi yang berat, mereka tidak menyadari kalau Tuhan sedang menggenapi janjinya, di mana Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketakutan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kita lihat
Di ayat yang ke-11 ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kita baca di ayat yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bangkit, dia percaya, dan dia menceritakan apa yang dia lihat kepada murid-muridnya. Dia ceritakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Yeay. Tapi yang terjadi apa? Murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya karena mereka tidak melihat, mereka tidak mengerti firman Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang bersembunyi, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya dalam keadaan gentar, mereka jadi bangkit. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri, ya, ada muridnya yang tidak ada saat itu, Thomas. Dan murid Tuhan Yesus cerita kepada Thomas, "Tuhan Yesus sudah bangkit, kami sudah melihat." Namun Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan, "Saya baru akan percaya kalau saya melihat Tuhan Yesus dan mencucukkan jari saya ke tangan yang berlubang paku." Seringkali ini yang kita alami. Gambaran Thomas ini menggambarkan kondisi kita. Karena seringkali kita tidak percaya, kita tahu, tapi kita tidak mengerti dan tidak mempercayai. Apa yang dialami oleh Thomas dan sebelumnya dialami oleh murid-murid yang lain. Tidak mempercayai Yesus karena tidak melihat. Ini mewakili sebagian besar di antara kita. Kita baru percaya ketika kita melihat. Thomas baru percaya ketika dia melihat Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bangkit. Kenapa? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Tapi akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mengerti firman Tuhan. Mereka percaya karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka mempercayai apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena itu sangat penting untuk kita mengerti firman Tuhan. Itu sangat penting. Gimana caranya untuk mengerti firman Tuhan? Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ada banyak cara untuk kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bisa melalui Alkitab kita baca, bisa juga kita mendengar melalui aplikasi Alkitab yang ada. Ada banyak cara untuk kita mendengar isi hati Tuhan. Lalu merenungkan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan dibagikan hari ini, renungkan kembali. Tuhan mau bicara apa sih secara pribadi dalam hidup kita? Kemudian bukan hanya kita renungkan, kita lakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Firman Tuhan bilang, ampuni mereka yang bersalah, ampuni. Firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu, kasihi. Ketika ada orang sakit tumpang tangan, berdoa, lakukan. Usir setan dalam nama Yesus, lakukan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, lakukan. Ya, jadi kesaksian ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan, jadi kesaksian, ceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan. Kalau engkau mengalami mujizat, ceritakan, jangan disimpan sendiri. Ceritakan apa yang kau dapat dari saat teduh. Bagikan. Saya percaya ada orang-orang yang dikuatkan ketika mereka mendengar
perenungan yang kita dapatkan dari saat teduh kita. Lalu selain kita membaca firman Tuhan, yuk dekat sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Caranya gimana mendekat kepada Tuhan? Makin setia, ya. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam pelayanan di Kabar Baik. Ada doa pagi, ada menara doa, ada doa malam. Bahkan bukan hanya pertemuan-pertemuan yang dapat kita ikuti, Bapak Ibu, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, yuk libatkan Tuhan. Cara kita mendekat kepada Tuhan salah satunya dengan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ketika kita mau memutuskan, saya mau melanjutkan kuliah, saya harus ambil jurusan apa, libatkan Tuhan untuk menuntun kita, untuk keputusan yang kita ambil. Ketika saya harus pindah pekerjaan, mengambil pekerjaan, yuk tanya Tuhan, Tuhan, apakah saya harus bekerja di tempat ini? Ketika mau meninggalkan pekerjaan yang lama, doa juga, Tuhan, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan ini atau tidak? Ketika kita sedang mengalami kondisi yang berat, tanya Tuhan, Tuhan mau bicara apa melalui kondisi ini? Kenapa sih Tuhan izinkan saya mengalami ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar mendekat kepada Tuhan, berarti kita belajar melibatkan Tuhan dalam segala keputusan, dalam segala keadaan. Jadi hal yang pertama yang kita mau belajar adalah mengerti firman Tuhan. Belajar mengerti firman Tuhan dan melakukan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Ketika kita tidak melakukan sesuai firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita jadi melakukan sesuatu yang jahat, yang Tuhan tidak mau. Masih ingat apa yang terjadi pada bangsa Israel? Coba Bapak Ibu kita sama-sama lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ya, ini yang terjadi pada bangsa Israel. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kenapa? Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka yang terjadi kita melakukan hal yang Tuhan tidak mau, dan itu sesuatu yang jahat, yang Tuhan tidak suka. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian. Wah, ini pilihan bangsa Israel, pilihan yang membuat mereka akhirnya menderita. Bangsa Israel harus bekerja keras, mereka harus bersembunyi. Bahkan ketika mereka sedang memanen tuayan dari ladang mereka, mereka harus bersembunyi. Ya, untuk mengolahnya, untuk menggirik padi, mereka harus bersembunyi. Kenapa? Karena ketika bangsa Midian melihatnya, mereka akan membakar, menghancurkannya. Kondisi keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan suruh. Karena mereka memilih pilihan yang tidak tepat. Ini yang terjadi, ya. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka minta sama Tuhan pertolongan. Nah, ketika mereka kembali lagi kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan, ya, maka Tuhan memerintahkan seorang anak muda yang bernama Gideon, seorang yang penakut, gitu ya. Tuhan perintahkan untuk memimpin peperangan melawan bangsa Midian dengan bangsa lainnya. Ya, waktu itu Gideon juga mengalami kemerosotan, ketakutan, kegentaran karena kondisi yang mereka hadapi. Tapi ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa." Wow, ada perkataan yang menguatkan. Tuhan memilih Gideon, tapi belum berhenti di situ. Gideon masih nggak yakin.
Gideon minta konfirmasi. Benarkah Tuhan sudah memilih dia? Benarkah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui Gideon? Gideon minta tanda, dan Tuhan memberikan tanda-tandanya. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita mengalami seperti itu? Tuhan sudah menjanjikan, tapi kita nggak yakin. Kita minta tanda, kita minta bukti dulu, kita mau melihat dulu. Seringkali kita mengalami seperti apa yang Gideon alami. Tapi Tuhan baik, Tuhan lakukan itu, Tuhan berikan tanda kepada Gideon. Sampai akhirnya Gideon dengan bangsa Israel memenangkan peperangan, mengalahkan bangsa Midian, bangsa Amalek dan bangsa lain yang melawan bangsa Israel. Gideon dengan bangsa Israel memenangkan peperangan. Mereka bangkit. Kok bisa bangkit? Karena mereka sadar, mereka bertobat. Ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka memiliki respon yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan dari Tuhan, minta Tuhan menolong mereka. Ada satu tokoh lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari ingat, Salomo. Salomo waktu itu disertai Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Tapi Salomo, dia tidak melakukan sesuai yang Tuhan minta. Dia membiarkan Baal-Baal, dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain ada dalam kehidupannya. Bahkan dia membiarkan istri-istrinya, gundik-gundiknya dengan dewa-dewa mereka, dengan Baal-Baal mereka ada dalam kehidupan bangsa Israel. Dia tidak memusnahkannya. Demi menjaga hubungan, demi menjaga kedamaian kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, dia membiarkan. Apa akibatnya? Karena Salomo tidak melakukan sesuai yang Tuhan minta. Akibatnya adalah bangsa Israel terpecah menjadi dua. Mungkin kita melihat gini, kerennya Salomo ya mengalami kejayaan. Wah, kerajaannya besar, dipenuhi hikmat Tuhan. Tapi ketika Salomo tidak melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan, ada akibat yang dia alami. Ada resiko, ada akibat karena dia tidak melakukan sesuai yang Tuhan mau. Akibatnya apa? Bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ada banyak hal-hal, kegentaran, kengerian yang dialami oleh bangsa Israel. Karena apa yang Salomo pilih. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita suka komplain. Kenapa kok ada orang-orang yang hidupnya nggak sungguh-sungguh, yang meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan Yesus, ya misalnya demi pasangan hidup, demi pekerjaan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, demi cari uang akhirnya udahlah ke gereja nanti saja toh sekarang online, melupakan Tuhan dan sebagainya. Tapi kok sukses gitu ya, ada orang-orang yang sukses pada meninggalkan Tuhan. Kita berpikir kok bisa? Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, jangan kita jadi berpikir kok sepertinya apa yang mereka alami berbeda dengan yang kita alami. Kok mereka yang meninggalkan Tuhan, kok mereka tetap ada dalam keadaan di atas? Jangan salah, mereka mengalami kejatuhannya ada waktunya. Istilahnya kejatuhan yang tertunda, ada waktunya. Bukan kita mendoakan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, ada proteksi ilahi. Tapi kita juga sering ngalamin kondisi di mana saya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kok saya ngalamin masalah yang berat. Kok Tuhan izinkan keluarga saya mengalami masalah ini, pekerjaan saya seperti ini, saya begini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mengalami hal seperti itu, jangan kecewa. Tuhan izinkan. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita nggak mengerti, tapi nanti kita mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir yang menindas mereka keluar, mereka kira mereka sudah bebas. Tapi mereka harus melalui waktu yang cukup panjang untuk boleh sampai ke tanah Kanaan.
Mereka harus mengalami proses yang begitu panjang. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Apakah Tuhan tidak melakukan apa yang Dia janjikan? Bukan seperti itu. Tapi Tuhan izinkan kondisi yang bangsa Israel alami untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang indah. Tuhan mau bangsa Israel menyadari kalau ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Tuhan mau menjadikan bangsa Israel menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Seringkali kondisi yang berat dalam hidup kita, kita bandingkan sama orang lain. Kok aku ngalamin kayak gini terus? Kok mereka enak? Tuhan sedang melakukan sesuatu. Suatu hari nanti kita akan mengerti. Dan apa yang kita alami akan menjadi sebuah kesaksian. Karena itu, yuk bangkit. Yuk bangkit. Apa yang terjadi kepada orang Israel? Ya, apa yang terjadi pada Salomo? Ya, ketika Salomo tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, maka yang terjadi bangsa Israel terpecah menjadi dua. Yuk, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita tahu, wah, aku udah mulai tidak melakukan firman Tuhan, nggak sesuai nih, aku udah terlalu ngikutin keadaan, aku terlalu ngikutin apa yang kondisi di sekitar aku buat. Misalnya aku jadi kerja terus sampai lupa sama Tuhan, aku jadi ketakutan dengan pandemi sehingga nggak mau peduli sama orang-orang sekitar atau situasi-situasi berat yang kita sedang alami. Ketika kita menyadari, kok aku mulai tidak melakukan sesuai seperti yang Tuhan firmankan. Yuk sadar. Ketika kita sadar, yuk punya respon yang tepat. Berseru kepada Tuhan. Seperti yang bangsa Israel alami. Ketika dia menyadari, mereka sudah tidak hidup sesuai firman Tuhan. Mereka menyadari, mereka berseru kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong bangsa Israel. Demikian juga kita. Yuk punya respon yang tepat. Ketika kita sadar, yuk datang kepada Tuhan. Ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Tapi juga ada bagian kita. Bagian kita adalah kita harus bangkit dari kejatuhan kita. Ketika kita sudah menyadari, yuk makin mendekat sama Tuhan. Percaya ketika kita hidup dalam rule-nya Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan menyertai kita. Bagian kita bangkit. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah kemenangan. Seperti yang Gideon alami, hasilnya adalah kemenangan melawan bangsa-bangsa. Demikian juga atas hidup kita, kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan dari apa? Dari kegagalan kita. Kemenangan dari apa? Dari sakit penyakit. Kemenangan dari apa? Dari ketakutan kita. Kemenangan dari apa? Dari kegentaran kita dan banyak hal. Ketika kita makin mendekat kepada Tuhan dan kembali lagi melakukan seperti yang firman Tuhan sampaikan. Nah, Bapak Ibu jangan takut. Hari ini, yuk ketika kita dengar firman Tuhan, saya rindu kita bangkit kembali. Yuk bangkit. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Hari ini Tuhan mau menguatkan setiap kita melalui firman Tuhan. Jangan takut, yuk bangkit. Keterpurukan yang sedang kita hadapi saat ini tidak boleh menahan kita. Tuhan mau kita bangkit. Dia sudah bangkit. Dia mau supaya kita juga mengalami hal itu. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki semangat baru. Yes, saya mau balik lagi sama Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya mau bangkit. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Amin. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita mengalami kebangkitan.
dari kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi. Dan jadilah berkat. Ceritakan pengalaman hebat yang kita alami bersama Tuhan. Amin. Saat ini saya mau ajak setiap kita berdoa. Saya mau ajak kita merenungkan, mengingat keadaan yang sedang kita hadapi. Kegagalan-kegagalan yang sedang kita hadapi. Kemerosotan yang sedang kita hadapi. Ketakutan, kegentaran yang kita sedang hadapi. Mungkin anak kita nggak tahu. Mungkin suami atau istri tidak tahu. Mungkin orang tua kita tidak tahu. Tapi kita sedang berjuang melawan kondisi tersebut. Saat ini kita mau sama-sama bawa di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, tolong aku mau bangkit. Tolong aku Tuhan. Kalau Engkau mau, yuk sama-sama kita taruh tangan kita di dada kita. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, tercurahlah kuasa-Mu. Berikan roh keberanian untuk kami bangkit dari kegagalan-kegagalan kami. Bangkit dari segala ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Memberikan kami iman, memberikan kami roh keberanian. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Tuhan, saatnya aku juga berdoa, kami bersepakat berdoa buat kami yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Pekerjaan kami dapatkan, pekerjaan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Hamba mau berdoa untuk kami yang sedang berjuang dalam studi kami, pendidikan kami. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Tuhan buka jalan. Kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik. Atau kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan, untuk melanjutkan studi kami, ada mujizat Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, kondisi-kondisi berat yang sedang kami hadapi, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan dan menolong kami. Kebangkitan terjadi dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kemerosotan dalam hubungan rumah tangga kami, hubungan yang tidak baik, Tuhan, saat ini aku berdoa, kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kasih yang baru. Berikan kasih Kristus dalam diri kami. Berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya firman Allah terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau praktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah hari ini. Kami percaya Engkau mengurapi kami. Dan menjadikan kami pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami. Kami percaya kami menerima segala berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, pertolongan. Mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kami semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.